Halo semuanya, Assalamualaikum buat teman-temanku yang ada di Indonesia, Eropa, Italia, semuanya. Pagi ini aku bangun pagi-pagi karena mau prepare pergi ke dokter anak untuk Adrian anakku. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel vlogku Saprida Titik Indah, boleh ditonton dulu vlog-vlogku yang sebelum-sebelumnya. Terus jangan lupa subscribe, like, and share. Terus kasih komen kalau kalian ada saran, ada kritik, atau ada pengalaman, atau ada apalah ya, boleh di dalam komen aja kalian semuanya di sana. Nah itu anakku Hadrian sama bapaknya. Kalau pagi-pagi itu mereka relax dulu depan TV, baru deh mau ngapa-ngapain nantinya. Tuh, Adrian, ciao ciao dulu nak, ciao ciao, Adrian. Tuh dadanya mana nak? Mandi kita lagi nak, mandi dulu kita ya. Mandi ya. Udah ke dokter udah tuh ya nak ya. Oh, senang sekali. Mandi dulu ya. Kita mandi dulu ya nak ya. Iya, mandi 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 mandi. Nah teman-teman, ini kami udah on the way tempat ke tempat dokternya, tempat dokter prakteknya. Tadi agak sedikit buru-buru, tapi tempat dokternya nggak jauh dari sini, sekitar 10 menit gitu pakai mobil ya. Nah di vlog aku ini aku pengen cerita sedikit tentang perkembangan anak di Italia, terus gimana under kontrolnya sama dokter anak di sini dari usia 0 sampai usia 1 tahun gitu. Oke teman-teman, ikutin terus vlog aku Saprida Titik Ida. Nanti kita ketemu lagi di tempat dokternya. Tapi aku nggak tahu bakal bisa masuk sekaligus orang tuanya atau cuma satu aja ya. Kita lihat aja nanti ya. Oke. Ini kami udah selesai. Nah, ke dokternya tadi nggak boleh pakai kamera. Jadi makanya nggak bisa bawa kamera, nggak bisa bawa handphone di video ini gitu. Ya udah, ini kami langsung mau pulang, terus nanti mau jalan-jalan sebentar, nanti sekalian aku ceritain gimana gimananya. Ikutin terus ya vlogku. Nah teman-teman, ke dokternya tadi udah selesai. Terus ini sebelum makan siang, kami mau ajak Adrian jalan-jalan sebentar ke taman kota, tempat taman bermain anak-anak di sini. Nah ini taman bermainnya kira-kira gini lah ya. Karena sekarang udah musim semi, itu bunga-bunganya tuh kalau kalian bisa lihat, bunga-bunga sakura Italia sudah mulai ya pada berbunga ya. Mungkin sekitar 1 minggu lagi lebih bagus lagi bunganya. Seperti yang aku bilang tadi, aku bakal cerita sedikit soal perkembangan anak-anak di Italia, khususnya itu di bawah pengawasan dokter dari usia 0 sampai 1 tahun. Nah, di sini anak-anak itu seperti anakku dari umur berapa hari ya? Sekitar umur 3 hari gitu, setelah pulang dari rumah sakit itu langsung kita sudah dibuatkan appointment, sudah dibuatkan janji ke dokter anak, dan dokter anaknya juga kita sudah pilih sendiri atau mereka yang pilihkan, pihak rumah sakit yang pilihkan atau kita yang pilih sendiri gitu. Nah kita langsung ke dokter anak untuk diperiksa semuanya itu secara general, beratnya, terus pokoknya segalanya gitu ya, segalanya itu secara general itu sudah dicek ke dokter anak. Nah setelah itu 1 minggu kemudian itu kita balik lagi ke dokternya, sudah dibuatkan janji lagi ke dokter anaknya untuk melihat perkembangan si bayi selama 1 minggu itu, apa-apa aja yang sudah kita kasih, apa-apa aja di dalam perkembangan bayi di 1 minggu itu. Nah setelah 1 minggu
kemudian maaf, setelah 2 minggu kemudian kita harus balik lagi ke dokter anak, begitu lagi dicek lagi, dan setelah itu baru kita dibikinkan jadwal sebulan sekali ke dokter anaknya selama 6 bulan. Nah, dokter anaknya bakal memantau segala sesuatu terhadap perkembangan anak kita, dari semuanya gitu, dari nutrisi yang kita kasih, kalau misalnya kita kasih ASI ke anak kita, ASINya berapa banyak gitu. Terus, nah setelah 6 bulan baru nanti kita dijadwalkan lagi per 3 bulan untuk ke dokter anaknya. Tapi kalau selama 6 bulan itu, selama kita dijadwalkan selama 1 bulan sekali itu, dan ada sesuatu terjadi dengan anak kita, atau ada sedikit yang aneh, atau apalah ya, atau demamnya tiba-tiba tinggi atau apa gitu, kita boleh telepon dokternya langsung, dan kita boleh datang ke tempat praktek dokternya langsung tanpa dibuatkan janji, tanpa apalah gitu ya. Nah, baru dari sana nanti dokternya baru periksa itu anak kita harus direkomendasikan ke rumah sakit atau cukup dengan dokter itu aja, atau kita direkomendasikan untuk beli obat atau apa gitu ya. Nah, anakku sekarang sudah umur 1 tahun 4 bulan. Dan tadi setelah diperiksa, alhamdulillah semuanya baik-baik aja, semuanya sehat-sehat aja. Dan dokternya bilang juga untuk kedepannya itu harus lebih diperhatikan lagi perkembangan anaknya, terutama di pendengaran dan penglihatan. Kalau kita melihat sedikit ada keanehan, kalau misalnya kita melihat anak kita kira-kira kalau misalnya dipanggil atau dengan suara apa-apa dia nggak respon, itu kita harus cepet-cepet hubungin dokter anaknya. Atau kalau misalnya dia melihat sesuatu itu agak aneh atau agak tidak seperti biasa, dan itu kita juga harus hubungin dokternya secara langsung. Nah, saya nggak tahu gimana pengawasan dokter anak di Indonesia, karena waktu saya masih di Indonesia saya belum married, saya belum punya anak. Jadi kalau bagi kalian atau bagi ibu-ibu yang punya pengalaman atau yang punya saran gitu, gimana perkembangan anak atau pengawasan dokter anak ke anak-anak kita, kalian boleh share di komen aku, boleh cerita atau boleh kasih saran apa aja gitu ya. Terus apalagi yang mesti aku ceritain? Oh ya, anak-anak di Italia ini itu mereka di usia 3 tahun nantinya mereka sudah harus, tidak diwajibkan ya sebenarnya, tapi sudah seharusnya kita masukkan ke tempat seperti apa ya, kalau di Indonesia itu seperti sekolah PAUD gitu ya. Cuman bedanya di sini kita harus jadi member, dan kita bayarnya cuman 1 tahun, setahun sekali. Dan selama kita menitipkan anak kita ke tempat itu, kita juga ikut di dalam kegiatan anak-anak kita itu, dan kita bakal banyak ketemu sama orang tua dari anak-anak yang lain. Nah, dari sana kalau bisa lihat itu di belakang aku itu yang bangunan itu mana ya, nah itu bangunan itu. Nah, itu di dalamnya itu tempat yang aku bilang tadi, tempat kita menitipkan anak-anak kita, kayak sekolah PAUD gitu. Nah, di dalamnya itu biasa ya, kayak di sekolah PAUD itu ya ada gurunya, ada tempat bermainnya gitu, untuk mengikuti perkembangan anak kita gitu, untuk apa ya, supaya anak kita itu bersosialisasi juga dengan anak-anak yang lain gitu, dan kita juga melihat cara anak kita bersosialisasi dengan yang lain itu seperti apa gitu, dan kita juga bisa melihat anak-anak yang lain itu seperti apa ke anak kita gitu ya.
Tapi sayangnya di tengah pandemi sekarang ini aku belum mau menitipkan anakku di tempat itu. Karena agak begitu riskan ya, karena itu kan di dalam ruangan dengan banyak anak-anak, dengan juga sama orang tuanya gitu. Jadi aku agak riskan menitipkan anakku di sana. Mungkin kita lihat tahun depan, mungkin anakku bisa aku daftarkan. Lagian kan anakku kan belum juga 3 tahun ya. Jadi saat ini sih aku cuman ajak anakku di taman bermain seperti ini, dan dia juga bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lain, dan sebaliknya juga anak-anak yang lain bersosialisasi dengan anakku. Nah teman-teman, ini aku mau tunjukin tempat yang sekolah penitipan anak-anak di atas 3 tahun tadi. Nah, itu bahasanya Comune per le Famiglie Isola del Tesoro, yang artinya itu kayak pulau apa ya, kayak pulau harta karun gitu, harta karunnya anak-anak di sini. Nah itu bakal ini dibukanya itu, kalau bisa kalian lihat itu tuh, kalau kalian bisa lihat lunedì, mercoledì, venerdì, yang artinya itu Senin, Rabu, dan Jumat jam setengah 9 sampai jam 1 gitu deh. Nah itu tempatnya ini tinggi, tadi kan tinggi tuh tempatnya. Nah itu pemandangan di bawahnya tuh nah terus ke atasnya itu naik tangga tuh semuanya. Oke teman-teman, itu cerita singkatnya dari aku tentang pengawasan dokter anak di sini ke anak-anak di Italia. Bagi kalian yang punya cerita, yang punya pengalaman, atau punya saran kritik, kalian bisa tulis di komenku. Dan sekarang sudah siang, jadi kami mau pulang. Selamat menjalani hari-hari kalian. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel vlog-vlogku, dan ikutin terus vlog-vlogku ya. Oke, ciao. Assalamualaikum.